Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Rizky Wahyu Saputra bersama rekan saya, Bobby Sihombing, Almalik Rendrajati, dan Alexandre Rawiroto. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan tugas mata kuliah struktur data dan algoritma dengan judul Implementasi Struktur Data dan Algoritma dalam C++ dengan studi kasus sistem klinik kimia farma. Program yang kami buat ini mengimplementasikan 8 struktur data dan algoritma sekaligus dalam satu sistem, yaitu array, stack, queue, linked list, tree, graph, BFS dan DFS, searching, serta sorting. Semuanya kami satukan menjadi satu program C++ yang bisa langsung dijalankan dan diuji. Latar belakang dan rumusan masalah. Latar belakang kami mengangkat topik ini adalah karena pemilihan struktur data dan algoritma yang tepat itu sangat menentukan efisiensi dan keandalan sebuah sistem. Kalau kita pakai struktur data yang lambat pada operasi yang sering dipakai, programnya akan melambat. Apalagi kalau datanya sudah banyak. Karena itu, program sistem klinik kimia farma yang kami bangun mengintegrasikan 8 struktur data dan algoritma sekaligus, lengkap dengan menu analisis Big O supaya kita bisa langsung membandingkan efisiensinya. Dari situ, ada 4 pertanyaan yang ingin kami jawab di makalah ini. Yang pertama yaitu, bagaimana cara kerja array, stack, queue, linked list, dan tree, serta beberapa cepat masing-masing operasinya. Kedua, bagaimana graph dipakai menggambarkan jalur ruangan, dan bagaimana BFS serta DFS menelusurinya. Ketiga, bagaimana algoritma searching dipakai mencari data pasien, dan sorting dipakai mengurutkan data dokter. Dan keempat, bagaimana analisis kompleksitas Big O dari setiap struktur data dan algoritma yang kami terapkan. Tujuan penulisan. Ada 5 tujuan yang kami susun untuk makalah ini. Satu, yaitu menjelaskan cara kerja array, queue, stack, linked list, tree, dan graph dengan bahasa yang mudah dipahami. Dua, menjelaskan cara kerja BFS, DFS, searching, dan sorting. Tiga, menganalisis kompleksitas waktu atau Big O dari setiap struktur data dan algoritma yang diterapkan pada kode program. Empat, memahami kelebihan dan kekurangan tiap struktur data saat dipakai di program yang nyata. Dan lima, menjelaskan alur kerja program dari awal sampai akhir secara terstruktur. Selanjutnya akan dilanjut teman saya Bobby Sihombing. Terima kasih Rizky. Lanjut ke pembahasan bab 3. Sistem klinik kimia farma yang kami buat ini ditulis dengan bahasa C++ dan menggabungkan 8 struktur data serta algoritma sekaligus dalam satu program. Array dipakai untuk manajemen data dokter, stack untuk mencatat riwayat aktivitas, queue untuk mengolah antrian pasien, linked list untuk menyimpan data pasien secara alternatif dengan jumlah tidak terbatas, tree untuk mengelompokkan pasien berdasarkan umur, graph untuk memetakan jalur ruangan, BFS dan DFS untuk menelusuri jalur tersebut, lalu linear search untuk mencari data pasien, dan bubble sort untuk mengurutkan data dokter. Array kami pakai untuk menyimpan data dokter dengan kapasitas tetap maksimal 10 dokter. Menambah dokter, kompleksitasnya Big O dari 1 karena datanya langsung disisipkan di indeks berikutnya. Sedangkan melihat jadwal dokter, Big O dari N karena programnya harus melakukan iterasi penuh ke semua data. Queue kami pakai untuk antrian pasien dengan 2 penanda yaitu front key untuk pasien paling depan dan rear key untuk pasien paling belakang. Kita mengikuti prinsip first in first out. Menambah dan memanggil pasien sama-sama cepat Big O dari 1. Stack kami pakai untuk mencatat riwayat aktivitas dengan penanda top di paling atas. Kita mengikuti prinsip last in, first out. Setiap aksi di program otomatis dicatat lewat fungsi push history. Kecepatannya Big O dari 1, sedangkan menampilkan seluruh riwayat Big O dari N. Linked list kami pakai untuk menyimpan data pasien dengan jumlah tidak terbatas. Setiap data atau node menyimpan alamat node berikutnya. Jadi bisa terus bertambah tanpa perlu menentukan ukuran dari awal. Menambah pasien di posisi paling depan cepat
Big O dari satu, tapi kalau mau menampilkan semua data harus ditelusuri satu persatu. Jadi Big O dari N, menariknya setiap kali ada pasien baru ditambahkan ke linked list. Otomatis juga ditambahkan ke struktur tree. Tree kami pakai untuk mengelompokkan pasien berdasarkan umur, dengan 3 cabang tetap yang sudah dibuat sejak program pertama kali dijalankan, yaitu kategori anak untuk umur 0 sampai 18 tahun, dewasa untuk 19 sampai 59 tahun, dan lansia untuk umur 60 tahun ke atas. Karena kategorinya sudah pasti dan tidak perlu dicari lewat perbandingan, menentukan kategori pasien jadi sangat cepat, yaitu Big O dari satu. Slide selanjutnya akan dilakukan teman saya Al-Malik. Terima kasih Bobby. Kemudian graf kami pakai untuk memetakan jalur ruangan di klinik. Digambarkan lewat matriks 4x4 dengan 4 ruangan, yaitu pendaftaran, poli umum, poli gigi, dan apotek. Dari matriksnya ternyata jalurnya membentuk pola seperti bintang, di mana poli umum jadi pusat yang terhubung ke 3 ruangan lainnya. Sementara pendaftaran poli gigi dan apotek hanya terhubung ke poli umum saja. BFS dan DFS kami pakai untuk menelusuri jalur tersebut, sama-sama dimulai dari ruangan pendaftaran, dan hasil penelusurannya adalah pendaftaran, poli umum, poli gigi, lalu apotek. Karena bentuk grafnya sederhana seperti bintang, hasil BFS dan DFS kebetulan sama persis. Perlu dicatat, karena program kami menggambarkan jalurnya pakai tabel atau agency matrix, bukan agency list, kecepatan aslinya adalah Big O dari V kuadrat, bukan Big O dari V plus E, seperti yang biasa disebut di buku teori. Searching dan sorting untuk mencari data pasien, kami pakai linear search yang menelusuri 2 sumber data sekaligus, yaitu linked list secara node per node dan queue lewat literasi array dari front key sampai rear key. Total kompleksitasnya Big O dari N plus M, yang kami sederhanakan menjadi Big O dari N. Algoritma ini tidak butuh data yang sudah terurut, beda dengan binary search yang lebih cepat, tapi mengharuskan datanya terurut lebih dulu. Untuk mengurutkan data dokter berdasarkan ID, kami pakai bubble sort yang membandingkan dan menukar posisi 2 elemen yang bersebelahan. Berulang kali kami tambahkan swapped flag, jadi kalau datanya sudah terurut, perulangannya bisa berhenti lebih awal, membuat base case-nya jadi Big O dari N, sedangkan rata-rata dan kasus terburuknya tetap Big O dari N kuadrat. Ringkasan kompleksitas Big O. Program kami juga menyediakan menu khusus analisis Big O yang menampilkan ringkasan kecepatan dari seluruh 15 menu yang ada di program. Mulai dari tambah dokter yang Big O dari 1 sampai urutan dokter yang base case-nya Big O dari N dan worst case-nya Big O dari N kuadrat. Semua angka yang kami tampilkan di tabel ini sudah kami sesuaikan dengan cara kerja kode program yang sebenarnya, bukan cuma dari teori di buku saja. Kemudian lanjut ke teman saya Alexander Rawiruto. Baik, terima kasih Pak Malik atas penjelasannya di slide sebelumnya. Di slide selanjutnya akan saya sampaikan apa saja catatan analisis dari kode program ini. Jadi, ada beberapa catatan menarik dari hasil analisis kode program kami. Yang pertama, adanya hubungan antar struktur data. Setiap kali ada pasien baru ditambahkan lewat queue maupun linked list, otomatis data itu juga ditambahkan ke tree berdasarkan umurnya. Jadi, satu aksi pengguna bisa memberi dua struktur data sekaligus. Lalu yang kedua, soal kompleksitas graf dan bubble sort. BFS dan DFS di program kami, kecepatannya yaitu Big O dari V kuadrat. Karena pakai adjacency matrix, sedangkan masuk bubble sort dengan swap flag bisa mencapai Big O dari N di best case. Ketiga, soal konsistensi pencatatan riwayat aktivitas, kami memastikan fungsi push history diletakkan di luar perulangan, supaya riwayat aktivitas yang tercatat tetap satu entry per aksi pengguna, walaupun data yang ditampilkan banyak. Nah, lalu yang keempat, adanya soal kesamaan hasil BFS dan DFS. Itu terjadi karena bentuk graf kami yang sederhana seperti bintang. Bukan berarti keduanya akan selalu menghasilkan urutan yang sama. Dan yang kelima dan terakhir adalah soal kelebihan dan kekurangan struktur data. Struktur berbasis array, seperti array dokter dan queue, itu cepat diakses tapi kapasitasnya terbatas. Sedangkan struktur berbasis pointer, seperti linked list dan tree,
lebih fleksibel, tapi tidak bisa diakses langsung seperti array. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Nah, dari seluruh pembahasan tadi, ada beberapa kesimpulan yang bisa kami tarik dari array, stack, queue, linked list, dan tree, dan masing-masing sudah dipakai sesuai kegunaannya. Dengan kecepatan kebanyakan di kisarannya yaitu big O dari 1 sampai big O dari N. Graf berhasil menggambarkan jalur antar ruangan klinik, dan BFS atau DFS menelusurinya dengan kecepatan big O dari V kuadrat, karena memakai adjacency matrix. Nah, lalu ada linear search berhasil mencari data pasien di dua tempat sekaligus, yaitu queue dan linked list, dengan kecepatannya yaitu big O dari N. Nah, lalu ada bubble sort dengan swap flag mencapai best case yaitu big O dari N. Sementara rata-rata dan worst case tetap dari big O dari big N kuadrat. Menu analisis big O kami pastikan memberi informasi kompleksitas yang konsisten dan akurat, sesuai dengan eksekusi kode program yang sebenarnya. Dan secara keseluruhan, program ini membuktikan bahwa memilih struktur data yang tepat itu sangat penting untuk membuat program yang lebih efisien dan fungsional. Nah, baik, sudah di penghujung slide, kami akan tutup, dan demikian presentasi dari kami, dari kelompok 3, mengenai implementasi struktur data dan algoritma dalam C++ dengan studi kasus sistem klinik kimia farma. Kami ucapkan terima kasih banyak atas perhatian Bapak atau Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran, kami dengan senang hati akan menjawab dan menerimanya. Sekian dari kami, terima kasih dan selamat malam.